mengambil harta saudara, baik itu manusia muslim ataupun non muslim, dengan cara yang tidak dibenarkan disebut oleh Allah batil. Bahkan di dalam hadis Nabi disebut dengan ghasab. Apa artinya ghasab? Merampas pajak rakyat kendaraan, itu juga pemaksaan gitu. Bayangkan dalam transaksi jual beli saja, kita tidak boleh mengambil hak orang sedikit pun, tidak boleh. Dalam transaksi jual beli ini sudah tidak transaksi jual beli, pengambilan secara paksa, ini dah muskilah, dan masalahnya besar. Apa yang dimaksud masalah besar? Perampasan hak orang lain. Kata Allah, orang seperti ini diancam oleh Allah, dan termasuk salah satu daripada dosa besar. Karena perampasan itu dosa besar, Pak. Nah, orang seperti ini yang mengambil hak orang lain, kata Allah, dengan cara yang tidak benar, kata Nabi, kelak isi dalam perut mereka itu api. Atau yang kedua, diambil lahar panas tadi, disiram ke badan mereka, ditaruh di situ, fatukwa biha jibahuhum, sampai nanti mereka badannya disetrikain. Ada yang lain, ada. Apa yang lain? Harta-harta yang tadi mereka makan, itu membuat isi dalam perut mereka itu semuanya sifatnya haram dan api neraka. Sehingga makanya orang-orang yang suka ngambil hak orang itu tuh agak sulit untuk dinasihati, karena isinya haram semua dalam perut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 saat semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah, 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Nah, ini poin penting. Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghyu bi ghairil haqq. Allah sebutkan juga ayat ini dalam ayat yang lain. Kata Allah begini. Kata Allah begini. Jangan kalian memakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta saudara kalian, atau kalian ambil harta saudara kalian dengan cara yang batil. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau poin ini kita bahas sedikit Bapak Ibu poin ini. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, salah satu diantaranya mengambil hak orang. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Allah melarang semua perbuatan-perbuatan tercela, baik yang zahir maupun yang batin. Wal ith wal bagh, sekalipun sifatnya dosa, sifatnya baghyun. Baghyun tadi ada 5 makna: kezaliman, kemaksiatan, zina, hasad. Kemudian satu lagi mencari. Kita ambil Bapak Ibu dari 5 ini, ada 3 yang cukup relevan. 1, pengkhianat. Yang kedua berarti sebagai kemaksiatan. Yang ketiga zina. Kita ambil 2 poin yang sama, kemaksiatan dan pengkhianatan. Salah satu perbuatan pengkhianatan yang dilakukan manusia terhadap manusia yang lain, mengambil haknya orang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian ambil haknya kawan kalian, harta kawan kalian, saudara kalian dengan cara yang batil. Sekarang kita lihat. Mengambil harta saudara, baik itu manusia muslim ataupun non muslim, dengan cara yang tidak dibenarkan disebut oleh Allah batil. Bahkan di dalam hadis Nabi disebut dengan ghasab. Apa artinya ghasab itu? Merampas. Nah, ini poin penting nih Pak. Kemarin Pak Ketua ngirim chat ke saya. Ustaz gitu, program PKL itu pemaksaan gitu.
pajak rakyat kendaraan itu juga pemaksaan, kata dia. Sekarang begini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita lihat kaidahnya Bapak Ibu. Kita lihat kaidah kezaliman yang dikatakan itu. Sebentar Bapak Ibu ya, kaidahnya. Baik. Apa kata ulama? Al-aslu fil irda' wal luhum wan nufus lil ma'sub tahrimuha hatta yaji'ul al-hil fafham hadakallahu ma yahil. Hukum asal hubungan biologis, daging, begitu pula darah dan harta orang yang terjaga adalah haram untuk diambil sampai datang dalil yang menunjukkan akan halalnya, maka pahamilah apa yang telah didiktekan kepada kalian. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Bayangkan dalam transaksi jual beli saja, kita tidak boleh mengambil hak orang sedikit pun, tidak boleh. Dalam transaksi jual beli ini sudah tidak transaksi jual beli, pengambilan secara paksa, ini dah muskilah tuh Pak. Dan masalahnya besar. Apa yang dimaksud masalah besar? Perampasan hak orang lain. Maka kata Allah, orang seperti ini diancam oleh Allah dan termasuk salah satu daripada dosa besar. Karena perampasan itu dosa besar Pak. Nah, orang seperti ini yang mengambil hak orang lain, kata Allah, dengan cara yang tidak benar, kata Nabi, kelak isi dalam perut mereka itu api. Atau yang kedua, diambil lahar panas tadi, disiram ke badan mereka, ditaruh di situ, fatukwa biha jibahuhum, sampai nanti mereka badannya disetrikain tuh. Ada yang lain, ada apa yang lain? Harta-harta yang tadi mereka makan itu membuat isi dalam perut mereka itu semuanya sifatnya haram dan api neraka. Sehingga makanya orang-orang yang suka ngambil hak orang itu tuh agak sulit untuk dinasihatin itu. Karena isinya haram semua dalam perut itu. Jangan tersinggung, memang begitu. 1000 saja yang kita ambil dari hak orang lain itu haram hukumnya. Sehingga yang kita makan itu haram Pak. Masih mending cuman haram saja. Kalau yang kita makan itu yang dijadikan oleh, aku jadikan api neraka dalam perutmu, gitu deh. Cerita seorang pemuda yang makan apel itu sangat tenar sekali. Cerita yang sangat tenar. Seorang pemuda makan buah apel, temu di sungai. Dicarinya Pak sampai tempat itu mana. Kalau sekarang boro-boro dicari Pak, nampak duit tengah jalan, jangankan dibalikkan, jangankan masukkan ke dalam masjid, jangankan mau dikembalikan, dimasukkan ke masjid pun tidak. Nah, itulah manusia zaman sekarang. Nampak duit tengah jalan, jumpa, ketemu, luqatah namanya, barang luqatah itu kan bukan barang kita itu. Dalam satu pengertian fikih itu 1 tahun Pak, baru boleh dimanfaatkan. Itu pun bukan dimanfaatkan untuk pribadi, bukan. Kecuali dalam hajat yang terjepit, itu lain cerita. Dalam hajat yang terjepit itu semua dibenarkan. Yang haram pun bisa dibenarkan. Tapi dengan hajat yang terjepit. Tapi coba bayangkan, orang sekarang ketemu uang 100.000, saya tanya Bapak Ibu, dibalikin apa tidak? Itu yang tidak punya iman. Yang punya iman mesti dikembalikan. Boro-boro ngapain? Ketemu 1.000, tangannya lancar tuh Pak, masukkan ke dalam kotak infak. Ketemu 100.000, beratnya minta ampun. Lah kalau ketemunya 1 juta. Sekarang ini kan semua harta, semua barang, semua tanah yang mereka nampak lukotoh semua Pak jadinya. Ah, ini nggak ada yang punya katanya. Udah kita ambil aja gitu. Coba bayangkan tuh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak tanah di muka bumi ini yang diambil orang tanpa izin? Oh, bukan banyak lagi, banyak banget itu Pak. Nah, itu perusahaan-perusahaan sawit itu. Berapa banyak itu yang ngambil sawit orang itu. Main kapling-kapling aja. Kalau sawit yang dikapling kan masih jelas itu. Lah kalau yang dikapling sungai, laut yang dikapling, bentar lagi langit mau dikapling orang Pak. Itu saking bahayanya. Itulah kerusakan yang di muka bumi kata Allah itu. Itu kan penyebabnya apa? Ulah tangan manusia itu sendiri. Bahkan disebutkan dalam kaidah, disebutkan dalam pemahaman yang lain, apa kata para ulama? Ada 12 bentuk kezaliman pada harta orang lain. Wah, itu banyak apa sedikit tuh? Ini kalau kita sampaikan semua langsung habis materi saya ini. Baik, yang pertama
Nah ini bentuk kezaliman. Nanti kita kaitkan kembali kepada poin ini tadi. Tidak usah banyak-banyak. Bentuk pertama kata dia, pemungutan liar. Nah ini sekolah ya. Dulu banyak sekali sekolah melakukan pemungutan liar. Tapi mungkin sekolah-sekolah tertentu saja. Sebenarnya bukan hanya di sekolah ini, di mana-mana. Pemungutan liar itu diharamkan. Haram pemungutan liar itu. Tidak bisa sembarangan itu. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba datang melakukan sesuatu, meminta sesuatu, cari tahu dulu Pak, untuk apa? Cari tahu dulu. Satu ketika kami datang pemuda ke rumah kami itu. Pak, minta bantuan. Bantuannya untuk kegiatan remaja. Apa kegiatannya? Kegiatannya main bola. Di mana lapangannya? Di ujung sana. Kita ke sana, enggak ada orangnya. Enggak ada. Duitnya kemana pun kita enggak tahu. Nah, coba bayangkan. Jadi banyak sekarang nih Bapak Ibu, mohon maaf ya, untuk mencari uang tuh banyak cara. Banyak cara, menipu orang tuh banyak cara pokoknya. Yang penting dapat duitnya dulu. Ya, fiktif. Bahkan mohon maaf, ini ini cerita nyata. Datang seorang wanita dengan laki-laki ke rumah itu membawa satu map, isinya itu proposal apa namanya itu ya, panti asuhan. Terus dia bilang begini, ini Pak, kami akan ada kegiatan di Simpang Bukit Barisan setiap hari. Dengan bolosnya saya tadi, ya udah kita kasih saja. Karena kita niat pengen tahu tempatnya, tempat mereka menggalang dana juga, dan tempat itu datanglah kita ke situ. Satu pun tak ada. Jangankan bekas kakinya pun tak nampak di situ. Nah, itulah cara orang mencari dana hari ini Pak. Begitu caranya mencari uang. Nah, baik. Ada 12 kaidah. Itu yang pertama, pemungutan liar. Pemungutan liar ini Bapak Ibu sangat. Ini perbuatan yang zalim. Karena kita tidak tahu untuk siapa dan dipergunakan untuk apa. Yang kita takutkan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah atau yang haram. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai yang digunakan untuk makan makanan yang haram, untuk beli khamar. Ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada cara yang lain pemungutan uang itu. Ini terjadi kasus baru-baru ini. Jadi ada seorang oknum yang ingin memasukkan seseorang kerja di pemerintahan. Dia merasa punya akses sehingga dibukanya Pak. Yang ingin masuk sebagai tenaga honor silakan. Bayar 15 juta. Ada yang sudah JP 10 juta dan lain sebagainya. Dan ini banyak Pak. Banyak. Singkat cerita Bapak Ibu, ada sekitar 20 orang yang mendaftar itu, ingin masuk kerja. Saya tidak tahu bagaimana cara dia menjanjikan kepada orang dengan lisannya itu yang saya salutkan itu. Dan uniknya lagi, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, uniknya lagi, ini pentingnya ilmu. Banyak yang percaya itu. Itu yang saya salutkan. Dia seorang guru, bahkan ada yang juga tenaga honor, merasa punya kedekatan. Seolah-olah bisa memasukkan orang ke tempat pekerjaan. Pertanyaannya, kita yang mau memasukkan ini nggak mikir dulu kah? Benarkah? Itu satu. Yang kedua, pandai sekali lisan orang ini mempengaruhi, bahasa lainnya menghipnotis orang-orang tadi. Kenapa? Karena daya, karena kebutuhan akan pekerjaan. Orang semua melakukan apapun, termasuk harus membayar. Apa yang terjadi? Ke semua yang daftar itu duitnya ditilap Pak. Hilang. Orangnya pun kabur. Tak kemana pun kita tidak tahu orangnya itu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketahuan. Dipanggil lah. Nah, itulah resikonya Pak. Cuman resiko di dunia itu Pak. Belum tentu resiko di akhirat. Sekarang resiko di akhiratnya apa? Pertanyaannya dari 20 orang yang hartanya dimakan tadi. Bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat besok itu seperti apa? Apa isi dalam perutnya semua? Semua orang-orang ini akan mempertaruhkan. Kalau cuman duit saja yang dikembalikan oleh Allah selesai Pak. Tapi kalau yang Allah kembalikan bukan uang Pak. Satu datang. Si A datang. Mana dulu uang aku? Kembalikan. Setelah dikembalikan, pahalanya dibagikan. Setelah pahala dibagikan, ternyata nggak cukup, dosanya diambil bagi Pak. Coba bayangkan, ini manusia yang paling bangkrut Pak. Manusia yang paling bangkrut di hari kiamat itu orang-orang seperti ini. Habis Pak, habis amal ibadah kita. Jadi menzolimi manusia itu perbuatan yang sangat membuat orang bangkrut di hari akhirat. Di hari akhirat itu, di hari kiamat itu. Baik. Yang kedua, kan ada 12 macam bentuk. Yang kedua, perampok jalanan. Nah, ini kan banyak nih, perampok nih.
Baru-baru ini terjadi perampokan di salah satu perumahan. Yang menolong yang ditebasnya, Pak. Enggak tahu akhir yang menolongnya apakah meninggal atau tidak. Itu udah tersebar itu beritanya. Kadang-kadang kita khawatir. Tapi apa yang menyebabkan mereka melakukan demikian? Sekarang perhatikan baik-baik. Mereka merampok untuk apa? Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan yang di atas. Berapa banyak perampoknya itu? Banyak. Wah, itu banyak banget, Pak. Pakai klasmen itu. Strata 1, strata 2, strata 3. Ada enggak yang berani membegal tengah jalan tuh orang-orang seperti itu? Itu kezaliman. Nah, kembali kepada apa yang kita sampaikan. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Nah, ini ada kaitan juga. Apa kata orang sekarang itu, kaum liberal tuh begini. Setiap orang tuh punya kebebasan. Hak masing-masing. Betul ya, hak masing-masing. Dan setiap orang punya kebebasan untuk bersuara dan berbicara. Singkat cerita, ada seorang tetangga menghidupkan tape besar-besar, Pak. Dihidupkannya tape besar-besar jam 12 malam. Ini saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita kembalikan kepada kaedah yang tadi saya sampaikan, setiap orang punya hak masing-masing. Setiap orang punya hak masing-masing. Setiap orang punya kebebasan masing-masing. Kira-kira salah enggak kalau ada orang yang menghidupkan tape-nya jam 12 malam kemudian dihidupkannya speakernya besar-besar. Kembalikan ke kaidah yang tadi saya sampaikan. Setiap orang punya hak masing-masing, setiap orang punya kebebasan masing-masing. Kira-kira salah enggak? Salah enggak? Kalau kita kembalikan pada kaidah ini. Enggak salah kan? Ini haknya kami kok. Kami mau berbuat. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini adalah kesalahan yang fatal dalam memahami hak tersebut. Sehingga kadang-kadang kita mengganggu hak orang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hak dan kewajiban yang harus kita paham. Ada hak tetangga. Bapak Ibu menghidupkan tape di tengah malam, jam 12 malam, pakai kemudian speaker besar-besar. Di sampingnya rumah tetangga. Apakah semua orang itu mau mendengarkan musik itu? Belum tentu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Nah, ini ngapa kau larang-larang? Hak aku, tape aku. Nah, doakan aja cepat. Ya Allah hancur rendaknya. Nah, untuk itu tidak boleh juga. Doakan begitu tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh. Tapi itu kejadian sekarang begitu kan? Setiap orang, itulah dampak daripada pemikiran yang liberal tadi begitu Pak. Semuanya bebas. Setiap orang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi mereka lupa ada hak orang lain yang tidak boleh kita ganggu. Sekarang pertanyaannya adalah, istirahatnya bagi tetangga itu haknya dia atau bukan? Kalau kita hidup tape terganggu apa tidak? Pertanyaannya, pernah nggak kita berpikir? Sama Pak, sama. Ketika kita menyakiti hati orang lain, pernah nggak kita berpikir mereka punya hak untuk dijaga? Kita tidak pernah berpikir. Lisan kita kan suka-suka kita aja. Karena kita serasa bebas. Coba contoh orang-orang yang mengambil paksa hak orang lain itu. Pernah nggak mereka berpikir kalau itu haknya orang? Pernah nggak mereka berpikir kalau seandainya kelak hartanya aku rampas, bagaimana hidupnya? Mereka kan nggak berpikir. Kenapa? Karena itu tadi. Yang ada dalam diri mereka itu apa? Kemaksiatan, kemungkaran, dosa, mujrimin, para pelaku kezaliman. Baik. Maka kata Allah, wattaqullaha, bertakwalah katanya. Kenapa kok bertakwalah? Karena sesungguhnya yang bisa menjauhkan diri dari perbuatan tersebut hanya orang-orang yang bertakwa. Sekarang Bapak Ibu lihat, apapun cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Apapun akan mereka lakukan, bagaimana caranya mendatangkan duit. Mau ngambil hak orang kek, mau motong pangkas kek, itu terserah. Itu coba. Semua dibuat. Yang penting nampak duit tuh. Setelah nampak duit tuh. Nah, kadang-kadang uniknya begitu Pak. Kadang-kadang uniknya, untuk kegiatan masyarakat tidak ada duit. Tapi untuk kegiatan ada duitnya. Nah, paham maksud saya Bapak Ibu ya? Gak usah jauh-jauh. Coba itu bayangkan Bapak Ibu. Jelas itu. Ketika untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, itu duitnya nggak. Ketika untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, duitnya ada. Ketika untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak ada duitnya itu. Kegiatan 17 Agustusan.
Itu banyak Pak orang yang uang untuk kegiatan itu banyak sekali. Kadang-kadang melimpah tuh Pak. Hampir banyak orang yang memberikan, pokoknya buatkan kegiatan, meriahkan 17 Agustusan. Ada donatur khusus. Tapi coba nuzul Quran, empot-empotan Pak cari duitnya. Untuk itikaf, susah. Coba, kadang-kadang begitu berfikirnya Pak. Jadi untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah itu begitu. Mudah datang. Sama Pak. Mengambil hak orang tanpa paksa. Pernah dikatakan begini. Dulu itu saya lupa nama ininya, nama tempatnya itu. Pajak untuk, kalau bahasa kawan saya tadi, pajak itu hanya untuk menyenangkan orang kaya. Coba bayangkan, untuk orang miskin ditarik, untuk orang kaya diberikan kebebasan, bukan kebebasan sebenarnya, keringanan. Coba bayangkan itu. Dan itu pernah terjadi, pernah. Apa dulu namanya itu? Waktu masalah pajak yang rame-rame itu. Sampai itu heboh itu. Orang atas pajaknya mau diringankan. Iya, mau dipangkas. Sementara orang yang bawah bukan dikasih keringanan, dipaksakan untuk bayar pajak. Teks amnesti. Saya mau bilang tadi Pak, tapi kok sampai lidah itu. Baik. Itu yang kedua. Sekarang Bapak Ibu, al-baghyu, model-model baghyu yang ketiga. Mengganggu hak anak yatim dan hak wanita atau istri. Kalau mengganggu hak anak yatim ini, Bapak Ibu boleh kita sampaikan, haram bagi siapapun memakan harta anak yatim, haram pokoknya. Termasuk orang tua kandung dia sendiri. Misal, saya kasih duit kepada anak yatim. Ibunya kalau mau ngambil duit anak nih, izin dulu sama anak tuh. Kalau diizinkan sama anaknya silahkan, kalau enggak jangan. Tapi Pak Ustaz, kami tidak punya beras lagi, saya tak punya duit lagi, yang ada duit anak saya. Sederhana caranya Bapak Ibu. Nah, ini ada uang tadi dari tetangga untukmu, gimana kalau kita berikan beras? Boleh? Kata anaknya, boleh aja lah mak, silahkan. Bapak Ibu makan dari situ, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kasih tahu anaknya, main makan aja, apalagi beli tas untuk keperluan pribadi, itu kita termasuk orang yang bakal menjadi penghuni neraka sakar. Nerakanya apa? Sakar. Dan jangan coba-coba Bapak Ibu, jangan coba-coba. Persoalan harta anak yatim itu persoalan yang paling sensitif. Yang paling sensitif. Dan sungguh sangat diancam oleh Allah. Orang yang memakan harta anak yatim, meskipun hanya 1.000. Nah, ini penting nih Bapak Ibu, yang sudah terlanjur melakukan silahkan dikeluarkan, dan itu harus dikembalikan kepada mereka. Yang keempat, baghyun, bentuk baghyun yang keempat, merusak kehormatan seorang muslim. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, perampasan itu merusak muslim enggak? Perampasan, merampas hak orang, merampas tanah orang, merampas tempat orang, itu kira-kira menzolimi orang apa tidak? Itu kira-kira menghabiskan kehormatan seorang muslim yang lain atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Setiap seorang muslim itu punya kehormatan, dan mereka boleh menjaga. Bapak Ibu, di dalam kaidah dalam agama kita, dalam agama Islam ada kaidahnya begini. Bapak Ibu wajib menjaga harta kehormatan keluarga kita. Wajib. Jadi misal begini, Bapak Ibu dirampok tengah jalan. Dirampok nih. Sementara Honda yang Bapak Ibu pakai ini punya Bapak Ibu. Orang yang merampok ini tak sengaja karena Bapak Ibu bertahan, mati di tangan Bapak Ibu orang ini, maka Bapak Ibu tidak berdosa. Tidak berdosa dalam agama Islam. Tapi belum tentu dalam undang-undang. Dulu pernah kejadian Pak, yang bertahan yang masuk penjara karena menjaga diri dia, terbunuhlah begal ini tadi, dia pula yang masuk penjara. Nah, ini masalah nih. Makanya Allah sebut dalam di Al-Quran tadi, di ayat yang tadi kita bacakan pertama, innallaha ya'muru bil adli. Yakin di sana adil. Salah satunya begitu. Keadilan yang diberikan oleh Allah, kita sangat diberikan kewajiban
dan kebebasan oleh Allah untuk menjaga harta benda kita, kehormatan keluarga kita. Jadi kalau ada orang yang menghina rumah tangga Bapak Ibu, itu Bapak Ibu punya kewajiban untuk menjaga. Termasuk orang-orang yang suka menyebarkan aib rumah tangga kita, sampaikan. Lawan, harus. Oh, enggak apa-apa Pak Ustaz, biarkan aja nanti lisan. Jangan. Nanti semua orang tahu aib kita Pak. Semua orang tahu. Maka melawan orang-orang yang suka menyebarkan aib yang menjatuhkan kehormatan rumah tangga dan pribadi kita, wajib kita lawan. Tapi melawannya kalau mereka melakukan perperangan dulu. Kalau mereka tidak perang, jangan kita perangi. Maksudnya apa? Kalau mereka tidak menjatuhkan kehormatan kita, jangan pula kita yang menjatuhkan kehormatan dia. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Berarti kita boleh menjaga harta kita Ustaz. Sangat Pak, sangat diwajibkan. Wajib hukumnya menjaga harta benda kita tuh hukumnya wajib. Jadi kalau ada perampas yang merampas harta Bapak Ibu, lawan, dia harus lawan. Tapi Pak, yang merampas itu dia punya hukum yang kuat. Nah, ini masalah memang. Itu dalam bahasa yang lain disebut penindasan terhadap kelompok yang lemah. Kata Nabi, di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok yang kuat menindas yang lemah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, udah terjadi belum? Kok sepakat semua bilang udahnya? Ada yang curhat berarti kayaknya. Karena begitulah kondisi Bapak Ibu. Yang kuat menindas yang lemah. Pertanyaannya, kuat itu dengan apa? Dengan ini Bapak Ibu. Ada orang yang tidak bisa berantem tapi kaya dia. Bisa dia suruh orang untuk memukul orang lain. Kenapa tadi? Bayangkan. Hanya dengan uang saja. Sebenarnya yang salah siapa? Yang disuruh itu Pak. Cuman yang disuruh itu tak bisa juga disalahkan. Kami butuh duit Pak. Kata dia. Nah, coba bayangkan. Kami cuma kerja. Kata dia. Sama sepertinya, mohon maaf ya, debt collector ya. Debt collector ngambil paksa haknya orang lain di tengah jalan. Tapi kan sudah jatuh tempo Pak. Sudah jatuh tempo 2 bulan pun tidak bayar-bayar. Sehingga datang debt collector tengah jalan. Diturunkannya kita di tengah jalan. Keluar Pak, undang-undang tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu silahkan laporkan. Masalahnya ngelapor Pak, lambat juga itu. Entah kapan-kapan sampai itu. Kadang-kadang lapor harus bayar pula kan. Semuanya keterkaitan Pak. Dan ini masalah Pak, masalah. Maka ini yang kita katakan, banyak sekali celah untuk melakukan perampasan terhadap haknya orang lain. Kita uniknya, ada tanah yang punya sertifikat 5. Tanahnya 1, sertifikatnya 5. Pertanyaan saya, yang asli yang mana? Ada satu tanah punya sertifikat 5. Ada tanah bapak saya di Panam, punya ibu itu di Panam itu. Saya tidak tahu itu. Kita berangkat ke sana, udah nggak tahu itu Pak di mana, siapa yang punya, kita pun nggak tahu itu tanahnya di mana. Ternyata yang punya sertifikatnya banyak, bukan 1, lebih dari 10. Coba bayangkan. Pertanyaannya, ini merampas atau mau? Bukan merampas lagi, merampok. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini kita berhak untuk menjaga. Yang kelima, sekutu melanggar hak sekutunya. Kemudian yang keenam, memberontak imam, penguasa muslim. Ada penguasa muslim kita memberontak dengan brutal. Tapi memberikan peringatan kepada pemimpin yang zalim sekalipun dia muslim, itu diwajibkan, hukumnya wajib. Misal kita sekarang ini punya gubernur. Kalau seandainya gubernur kita menyeleweng daripada jalur yang sesungguhnya dari agama, kita berkewajiban Pak. Semua kita nih berkewajiban untuk mengingatkan. Wajib. Kalau tak yakin lisan kita sampaikan kepada para alim dan ulama. Biar para alim ulama yang menyampaikan ke sana. Dan ini adalah alur cara bermain untuk agar kita tidak menjatuhkan marwah daripada pemimpin, tapi pesan kita sampai. Masalahnya tak bisa dinasihati Pak Ustaz, doakan. Tak bisa juga Pak Ustaz, biarkan. Capek kita, biarkan aja lagi. Nah, tapi kan tidak mau begitu, tidak. Itu yang harus kita pikirkan Pak. Maka hal-hal seperti ini itu menjadi masalah. Nah, kembali kepada poin tadi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa bahaya daripada baghyun tadi?
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, yang satu bahaya nomor satu adalah melanggar aturan Allah, menentang Allah. Allah bilang jangan lakukan kerusakan di muka bumi, dia lakukan juga. Jangan berzina, dia berzina juga. Jangan hasad, dia hasad juga. Jangan bermaksiat, dia bermaksiat juga. Berarti kan menentang Tuhan. Jangan kau ambil hak orang lain dengan cara paksa tapi diambil juga, berarti menentang Tuhan dia. Menentang Tuhan. Baik. Yang kedua, penyakit umat-umat terdahulu. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada manusia hari ini melakukan perampasan kepada hak-hak orang lain, ada orang-orang sekarang merasa paling kuat dan menindas yang lemah. Bapak Ibu, ini tradisi jahiliyah. Dan ini kebiasaan orang-orang jahil. Lihat Pak, jahiliyah dulu itu yang kaya, dulu kan tidak ada mobil. Mobil itu tidak ada. Jadi cara mengangkatnya bagaimana? Pakai budak. Dibuatlah kursi seperti ini dengan kaki, dengan kayu, sehingga kemudian diangkatlah, duduklah yang tuannya tadi. Karena dia punya kekuasaan, punya harta, dibelilah budak 4. Budak pertama untuk kayu sebelah kanan, budak kedua sebelah kiri, budak selanjutnya sebelah kanan, budak selanjutnya sebelah kiri. Tujuannya cuma untuk apa? Untuk mengangkat tandu dia. Kalau salah, sedikit aja salah, dipecut. Jadi kalau mati budak tadi, tak ada salah. Dan dia bebas. Apa kata dia? Budak ini kan sudah saya beli. Mau saya bunuh dia, mau saya injak dia, terserah. Coba bayangkan. Adakah kehormatan manusia di situ? Tidak ada. Makanya Islam datang, baginda Nabi datang, Al-Quran datang untuk menjawab persoalan umat. Salah satu di antara persoalan yang dijawab itu adalah menghilangkan perbudakan itu. Termasuk poin yang kedua, menghilangkan perampasan, perampokan, mencuri dan lain sebagainya. Itu Islam datang memberikan itu Pak. Kalau zaman dulu tidak begitu Pak, bebas. Yang kuat bisa merampas. Asal dia lemah, kami kuat, aku bisa kuasai dia, harta dia untuk diriku. Begitu dia Pak modelnya. Islam datang. Kata Islam, jangan kalian makan hak orang lain dengan cara yang salah atau yang batil. Jangan kalian ambil yang bukan hak kalian. Itu Islam Pak. Datang dengan kelembutan, perintah untuk ditaati. Maka kalau kita tidak taat berarti kita sedang menentang Allah, menentang hukum Allah. Itu yang kemudian terjadi. Nah kemudian yang ketiga bahayanya, disegerakan oleh Allah hukuman balasannya di dunia. Apa kata Nabi? An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin akhra an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah ma yu'akhkhara lahu fil akhirati min baghyin aw qati'ati rahim. Ada dua. Apa kata Nabi? Dari Abu Bakrah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang pantas disegerakan hukumannya kepada pelakunya bersamaan dengan balasannya yang diundurkan di akhirat selain daripada baghyun dan orang-orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silatur. Jadi orang yang memutuskan silaturahim, orang yang melakukan baghyun, kezoliman, kemaksiatan, hasad, mencari dan lain sebagainya tadi, yang 5 makna tadi disegerakan oleh Allah di muka bumi ini. Kita ambil contoh begini azabnya. Ada orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang paksa. Satu, keberkahan dihilang. Yang kedua, dalam perut dia kan penuh dengan neraka api saja. Itu di akhirat Ustaz, betul. Sekarang di dunia tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga dia. Tidak ada Pak, tidak ada. Yang kedua, banyak kasus-kasus yang akan Allah segerakan. Kalau dia merampas maka akan dikembalikan dengan cara yang sama. Apa namanya? Hukum apa namanya? Hukum karma. Orang merampas, kelak dia dirampas. Kalau tidak dia dirampas, anaknya dirampas. Kalau tidak anaknya, turunannya pasti ada yang dirampas. Kenapa begitu? Bisa jadi Allah tak suka dengan perbuatan tersebut, Allah akan balas Pak. Di dunia diselesaikan. Tapi ternyata tidak selesai di dunia. Di dunia Allah kasih azab, di akhirat Allah kasih azab. Dua-duanya Pak. Coba bayangkan. Tapi kan orang senang-senang aja tuh. Kenapa kok senang? Apa alasan mereka senang? Ya karena mereka merasa berkuasa. Kalau mereka tak merasa berkuasa, mereka tak senang. Baik.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu bagyun. Nah, ada bentuk daripada bagyun yang tadi kita sampaikan. Ada satu poin Pak, daripada kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia dari perkara tersebut. Namanya ghasab. Apa namanya Bapak Ibu? Ghasab. Apa arti ghasab itu? Kita lihat. Al-Qadi Abu Suja mengatakan, "Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu naqsihi wa ajratu mislihi fa in talifa dhaminah bimislihi in kana lahu mislun au biqimatihi in lam yakun lahu mislu aksar ma kanat min yaumil ghasab ila yaumit talaf." Barang siapa merampas harta orang lain dalam bentuk ghasab, maka dia wajib mengembalikannya. Begitu juga dengan denda-dendanya, kekurangannya dan kelebihannya yang semisal. Sekarang penjelasan, apa ghasab itu sebenarnya? Mengambil sesuatu hak orang lain dengan cara yang zalim secara terang-terangan. Nah sekarang saya tanya, perebutan tanah itu terang-terangan nggak? Perbuatan-perbuatan seperti PKL itu terang-terangan nggak? Ada yang sembunyi-sembunyi. Nah itu terang-terangan itu Pak, terang-terangan. Hari ini tanah, besok rumah, besok mobil, besok apa lagi? Besok semuanya direbut Pak. Terang-terang. Sekarang mana ada yang sembunyi-sembunyi lagi? Sekarang terang-terang. Dulu orang mencuri sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dulu orang mencuri sembunyi-sembunyi Pak. Sekarang orang mencuri di siang bolong. Di siang bolong maling. Coba bayangkan. Berarti kan dia punya nyawa yang banyak. Tidak takut dia kena gebuk orang itu, tidak takut dia. Apalagi mohon maaf, kalau cuma hilang 5 juta sulit untuk diproses. Jadi makin terang-terangan melakukan kemaksiatan itu. Itu yang menjadi masalah. Baik. Nah, catatan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ghasab. Ghasab itu mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Sementara ada satu lagi yang sejalan, mencuri, sariqah namanya. Sekarang sariqah itu artinya apa? Mengambil harta orang secara diam-diam. Kalau korupsi itu ngambil harta orang secara diam-diam atau terang-terangan? Dua-duanya. Dua-duanya itu. Terang-terangan dan yang diam-diam ini kelas bawah. Yang kelas atas sih terang-terangan. Ngapain lagi sembunyi-sembunyi? Karena punya kekuasaan dan kedekatan. Nah, catatan Bapak Ibu. Kata para ulama begini. Siapa saja yang merampas barang orang lain, misalnya pakaian ataupun kendaraan, wajib yang merampas mengembalikannya di muka bumi. Jika barang yang dirampas itu rusak, dia wajib mengganti dia. Tapi jika barang yang semisal itu sudah, atau barang yang dirampas itu sudah tidak ada, dia wajib membeli yang serupa atau yang senilai dengan barang yang dia rampas. Misal, dia rampas emas dari tangan Bapak Ibu. Emasnya itu 24 karat, isinya 30 gram. Ya, dia harus mengganti. Ya, kalau tak sanggup dia mengganti, coba hitung 24 karat itu kalau 30 gram, satu gramnya berapa sekarang 24 karat itu? 4 juta. 4 juta itu apa? Satu emas itu berapa gram? 2,5 gram. Berarti sekitar 1 juta sekian lah. 2 juta, 1 juta pula. Matematika lemah begitu. 2 juta, anggaplah 2 juta sekarang, 1 gram. Berarti kalau 30 gram, berarti sekitar, ya tinggal kali aja 320 kali 3 kan begitu. Sekitar segitulah pokoknya. Balikkan kalau tak sanggup balik dengan emas, balikkan dengan duit yang setara. Harus berapa, Bu? 48 juta kata Ibu itu. Banyak juga itu ya. Kalau 2 kali 3 dah 60 lah, harusnya 60 juta. Ya Rabb. Itulah Bapak Ibu. Yang kedua kata para ulama, jika nilai barang yang dirampas itu berkurang, maka orang yang merampas wajib membayar ganti rugi atau denda yang selisihnya. Kalau misal tadi merampas emas tadi, ternyata setelah dirampas, pas mau dijual, harganya turun. Nah, dia harus membayar kekurangannya. Yang punya emas membelinya 7 juta. Setelah dirampas dijual,
Ternyata harganya turun emas itu jadi 6 juta. Nah, yang tukang rampas tadi wajib membayar 7 juta. Selisihnya kan 1 juta itu. 6 juta dikembalikan, tambah ganti 1 juta. Nah, coba bayangkan tuh. Nilai barang yang dirampas itu wajib dinilai dengan mata uang di tempat terjadinya kerusakan, kata para ulama. Yadul ghasab yaddaman la yataman. Artinya barang yang ada di tangan perampas adalah barang yang harus dijamin, bukan barang yang amanah. Karena kalau dia rusak tanpa disengaja, tidak ada ganti rugi. Kalau tidak sengaja. Pertanyaannya penyebabnya apa? Kan ada sebabnya. Nah, itu masalahnya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan hukum gosip itu di dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang kalian buat. Jadi mau sembunyi dimanapun, di kolong jembatan sekalipun, tetap nampak sama Allah. Kan itu yang membuat orang pencuri, maling, perampok, perampas itu yang tak sadar. Coba bayangkan Bapak Ibu, coba pikirkan baik-baik. Kira-kira orang-orang yang korupsi ini kira-kira sadar enggak kalau dia dilihat sama Tuhan itu? Kalau dia sadar kayaknya enggak akan dilakukan. Makanya pentingnya ilmu tasawuf itu untuk menciptakan karakter khasyah. Kita ini kan tidak punya rasa takut. Arti ittaqu itu Bapak Ibu bukan bertakwa. Salah kalau kita artikan bertakwa. Ittaqu itu bertakwa bagi orang yang sudah takut kepada Allah. Bagi orang yang belum takut kepada Allah, makna ittaqu itu artinya takut. Manusia takutlah kepada Allah. Itu baru arti yang tepat. Tapi kalau mereka sudah takut kepada Allah, makna ittaqu berubah menjadi bertakwa. Lah ini tidak sedang mau ngambil duit aja. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang yang bezina, yang melacur, mereka ingat Allah enggak itu kira-kira? Sebenarnya ada yang ingat, ada yang tidak. Ada yang ingat tapi tetap jalan. Kenapa begitu? Ya Allah. Bahkan ada yang menulis buku, maaf Tuhan kami sedang berzinah, kata dia. Ditulisnya buku Pak, judulnya maaf Tuhan kami sedang berzinah, kata dia. Itu entah meremehkan Allah, entah menghina Allah, entah apa kita tidak tahu. Entah menantang Allah itu juga nggak tahu. Nah, coba bayangkan. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini sering kita lihat, sering kita temu, seolah-olah menjadi satu hal yang biasa. Makanya kenapa Bapak Ibu di akhir zaman itu Bapak Ibu lihat banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar tapi mereka tidak merasa berdosa, tak merasa bersalah. Kenapa? Karena ada karakter murji'ah yang ada pada diri umat manusia hari ini. Apa itu murji'ah Pak Ustaz? Kelompok yang memudah-mudahkan dosa besar, yang menganggap remeh dosa besar. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ada orang yattaqiluna bi afwillah wa yuhmilul amal. Sehingga mereka, kan Allah Maha Pengampun. Hari ini kami mencuri, besok tinggal tobat. Itu kan yang mereka pikirkan. Tidak apa-apa kami mencuri, yang penting anak kami makan sekarang. Kan setelah saya kasih makan nanti saya tobat lagi. Pertanyaannya sudah sampai segitukah? Orang yang merampok, mencuri hak orang lain, wajib dia kembalikan. Tobatnya, Allah bakal terima tobatnya, tapi urusan dia dengan orang belum selesai juga sebagai pembatas bagi dia. Mohon maaf, contoh begini. Bang Didik ngambil uang saya, maling uang saya 20.000. Tobat dia, kira-kira Allah terima nggak tobatnya itu? Secara hukum tobat bisa diterima. Persoalannya urusan Bang Didik dengan saya selesai enggak? Tidak selesai. Tapi kelak di hari kiamat saya jadi saksi. Ya Allah, yang tukang curi itu Bang Didik. Yang tadi tobatnya diterima betul, tapi dosa tetap diberikan kepada dia. Dosa mencurinya tetap diberikan kepada dia. Coba bayangkan. Bahkan kata sebagian ulama bilang, Allah tidak mau terima taubatnya orang yang belum selesai urusannya dengan sesama manusia. Nah, ini masalah juga. Jadi sebelum datang abang ke saya, Bang, abang selesaikan dulu urusan kita, baru abang taubat. Kalau tidak selesai Pak. Nah itu sebagian ulama yang mengatakan. Tapi ada ulama yang mengatakan Allah terima taubatnya, tapi urusan dia dengan manusia tetap menjadi persoalan di hadapan Allah yang harus diselesaikan.
Haknya orang tetap harus dikembalikan. Bayangkan Pak, ada orang yang bersaksi palsu. Ada ya orang yang bersaksi palsu. Orang yang bersaksi palsu atas perbuatan orang lain, misal si A bersaksi atas perbuatan, padahal Abang Didi ini dia tak melakukan kesalahan. Tapi dalam persaksian itu, kata saksi tadi, dia melakukan Pak. Wallahi saya melihat, ditaruh Al-Quran di atas kepala. Kehormatan abang ini akan jatuh. Dan dia akan terancam dengan masalah. Apa yang Allah beri, yang harus dilakukan oleh orang saksi tadi? Satu, dia wajib mengembalikan kehormatan abang ini. Yang kedua, harta yang hilang dari abang ini wajib dia kembalikan. Yang ketiga, nama baik dia harus terjaga. Gimana caranya Pak? Apapun harus dilakukan untuk mengembalikan nama baik dia. Itu kehormatan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat Pak. Berbuat zalim terhadap manusia itu berat. Karena timbalannya itu berat Pak. Dan harus kita selesaikan. Tapi sekarang kayaknya enteng saja manusia yang melakukan begitu itu. Seperti tidak ada dosa dan tidak ada masalah dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kesimpulan dari yang kita sampaikan subuh hari ini? Yang pertama, berhati-hatilah persoalan harta ini, berhati-hati. Terkhusus bagi mereka yang punya karyawan, orang-orang yang punya karyawan. Apa kata Allah? Salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok kata Allah. Kata Nabi. Yang 3 kelompok ini oleh Allah dianggap musuh. Satu di antaranya, ada bos yang tidak membayar gaji karyawannya. Kalaupun bayar ditunda atau potong atas. Selain dari itu, ada yang mengambil haknya, tidak dikeluarkan atau dikeluarkan sedikit atau di DP dulu dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang zalim. Yang zalim sezalim-zalimnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi persoalan harta meskipun hanya sedikit, jangan sampai yang sedikit itu masuk ke dalam perut kita, nanti jadi hal-hal yang haram sehingga merusak amal ibadah kita. Biarlah itu sedikit, yang penting halal. Mukmin wajib memperhatikan kehalalan dan kebaikan satu yang kita makan dan yang kita dapatkan, agar yang masuk ke dalam perut kita nih yang baik-baik dan bisa menampakkan karakter-karakter yang baik pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Cepatlah Ustaz, selesai kami dah ngantuk nih. Masya Allah. Mumpung ini sudah puasa yang ke 22. Ya Allah cepat sekali rasanya. Kayaknya barulah kemarin kami duduk sama Pak Azwardi di sini. Ya kemarin-kemarin lah maksudnya kan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته